Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, siang, sore, dan pagi malam untuk yang nonton video ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam sejahtera ya. Hari ini saya mau bagikan pengalaman saya ataupun tips saya waktu masuk ke perusahaan besar di Indonesia, perusahaan Bonafit, yaitu perusahaan PT Astra Daihatsu Motor, atau bisa dikenal untuk teman-teman SMK atau STM itu ADM. Nah, ini saya mau menjelaskan step by stepnya waktu saya proses masuk kerja itu. Dari pertama saya mau mendaftar dan saya diterima kerja, berapa waktu yang saya prosesnya itu, yang saya menunggu itu ya. Nah, tonton terus untuk videonya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Nah, kita mulai lanjut aja. Kameranya mau berat lagi bentar. Nah, jadi gini guys, waktu saya mau mendaftar PT Astra Daihatsu Motor itu, informasi saya tahu itu dari om saya. Om saya itu nggak beda jauh dari saya, itu sekitar di umur 21. Waktu itu saya masih umur 17 tahun. Jadi perbandingannya itu sekitar 4 tahunan lah. Jadi informasi itu saya tahu dari om saya. Nah, ini sebenarnya itu tidak dipungut biaya sepersen pun ya guys. Jadi ini bisa dikatakan jalur resmi dari perusahaannya langsung yang bekerjasama di BKK. BKK itu kayak bursa tenaga kerja lah, penyalur atau yayasan. Itu tempatnya itu di Kota Tegal. Nah, mohon maaf, waktu saya masuk itu tahun 2010. Nah, selama saya mau mendaftar itu kurang lebih prosesnya itu 3 bulanan lah. Dari pertama saya mendaftar sampai saya teken kontrak itu kurang lebih 3 bulanan. Nah, kita langsung aja. Pertama saya mendaftar itu, saya itu ada kualifikasinya. Proses pertama itu mendaftar. Nah, mendaftar ini itu dipungut biaya. Tapi mohon maaf, yang dimaksud pungut biaya ini bukan administrasi apapun, itu enggak. Jadi administrasi nanti diurus dari pihak BKK, dari pertama masuk sampai kita diterima kontrak kerja itu kita hanya mengeluarkan biaya administrasi 30.000, ya ibarat kata lah uang rokok lah gitu kalau bagi saya pribadi. Nah, seleksi pertama itu kita mendaftar, tapi untuk mengurus administrasi syaratnya pertama tinggi badan bagi pria itu 165 cm. Kedua itu nilai rapot ataupun zaman saya nih ya, nilai rapot atau transkrip nilai itu dari semester 1 sampai semester 6 atau kelas 3 itu 7,01 minimal nilai rata-rata. Dan yang diutamakan itu ditanyakan tuh minimal nilai matematika 7,01. Nah, kalau nggak sekarang nilainya saya juga kurang paham, katanya 1 kayak IPK zaman kuliah itu 1 sampai 4, saya juga kurang paham. Nah, waktu saya masuk itu, setelah selesai seleksi administrasi, saya masuk ke ujian ataupun tes fisik. Pertama, tes fisik itu meliputi ada 3. Yang pertama lari, yang kedua push up, yang ketiga sit up. Kalau squat kayaknya nggak ada, restok ataupun pull up ataupun angkat badan itu nggak ada. Hanya waktu zaman saya itu lari, push up, terus sit up. Nah, lari yang pertama itu jaraknya itu 1,6 kilo. Dan di waktu ini lari ini nggak cuma hanya lari aja, enggak. Jadi selama 1,6 kilo itu muter sekali, cuman jaraknya lumayan jauh juga, kayaknya 1,6 kilo bahkan bisa lebih. Itu
apa namanya di waktu 7,5 menit kalau nggak salah, setahu saya. Kayaknya lumayan juga, ini kan tahun 2021 ya, jadi sekitar hampir 11 tahun saya. Jadi agak-agak ingat juga sih, itu maksimal nggak boleh lebih dari 7,5 menit. Kurang dari 7,5 menit itu malah bagus, tapi lebih dari 7,5 menit itu kayaknya ada nilai tersendiri lah bagi mereka, kayaknya nggak masuk kualifikasi. Sit up mungkin setahu saya itu kayaknya nggak ada standar, cuman kayaknya hampir rata-rata itu saya dengar-dengar bisik-bisik dari teman-teman, atau nggak tahu ini dari pihak BKK atau yayasan tersebut, itu kalau sit up itu minimal itu 25 kali sit up. Push up itu minimal 30 kali itu push up, dan alhamdulillah itu lebih dari standar gitu. Nah, setelah selesai tes fisik itu saya menunggu informasinya itu sekitar 2 hari. Setelah 2 hari saya dapat SMS tuh. Waktu zaman dulu kan SMS tuh belum ada WA, Facebook aja masih ya ke warnet dulu gitu, nggak seperti zaman sekarang. Itu dapat SMS, nama kita, tanggal lahir, alamat, umur kita, bahwasanya dinyatakan kita lulus untuk mengikuti seleksi berikutnya. Alhamdulillah saya lulus 2 hari kemudian. Terus dikabarin lagi setelah 4 hari atau 5 hari itu suruh mengikuti seleksi psikotes atau ujian tertulis. Nah, psikotes ini juga bagi saya pribadi itu agak bingung juga tuh. Waktu itu saya kan pesimis juga sih. Itu saya ke Jakarta, ke rumah tante saya, itu main saya. Nah, waktu main di sana, kirain saya itu kan 1 mingguan lebih. Nah, itu dikabarin SMS itu, saya juga sempat bingungnya bukan masalah tesnya, persiapannya itu saya tuh waktunya tuh mepet banget. Saya dikabarin sore, nah malamnya saya berangkat, kabarin sore suruh ikutin seleksi psikotes itu paginya. Saya sore dari Jakarta itu mau nggak mau saya harus berangkat ke Jawa, ke Tegal gitu. Nah, ini mohon maaf, itunya di kota Tegal seleksinya. Nah, itu saya sore itu nyari bis itu nggak dapet, sama sekali nggak dapet. Tahu-taunya saya nyari ke terminal Bekasi, terus Jakarta Timur itu nggak dapet. Alhamdulillah daerah Cengkareng atau Cibitung itu saya dapat bis, itu Sinar Jaya kalau nggak salah, itu sekitar jam 10-an. Nah, jam 10-an itu nyampe jam berapa? Bukan jam 10. Itu sekitar habis Isya. Jam 8-an itu mau nyampe jam berapa itu kalau sampai ke Tegal. Pikiran saya itu nyampe sini pasti pagi nih. Paginya itu mungkin jam 6 ataupun jam 7. Nah, sedangkan saya jam 7 itu harus stay di tempat seleksi itu. Alhamdulillahnya saya nyampe jam 3. Jam 3 itu saya telepon guru saya. Ternyata kebenaran saya juga sekolah di Tegal. Saya telepon guru saya mau mampir, mau numpang istirahat. Saya istirahat nyampe kota Tegal jam 3. Saya istirahat, saya bangun, berangkat. Nah, langsung ke intinya aja. Pas tes psikotes tersebut yang diseleksi itu yang pertama ujian seperti apa ya, saya kurang paham nih ujiannya, cuma namanya apa saya kurang paham, cuma saya tahu ujian tertulisnya itu kayak semacam pertanyaan, terus ada ABC, pertanyaan ABC, terus ada semacam ada kolom-kolom, titik-titik, terus kita itu seperti disuruh imajinasi. Nah, itu poin intinya. Saya dikasih tahu ke tante saya, ternyata dia juga dosen psikolog. Kata dia, ujian psikotes itu nggak bisa nggak bisa dipelajari. Kalau emang kita ada nalar kita emang bagus, kita akan secara tidak sadar kita tuh bisa mengerjakan. Nah, tante saya ngomong sama saya, ikutin kata
moderatornya. Nah itu kata kunci. Nah setelah itu saya langsung aja kan fokus ke moderator, saya langsung duduk depan aja, saya nggak mau di belakang di tengah kayak zaman sekolah. Kenapa? Takut nggak denger informasi. Ya singkat cerita, selesai psikotes, saya waktu itu agak bingung, ada yang lupa ingat, ada yang ingat agak lupa. Setelah itu cuman jangka 3 hari saya disuruh dapat informasi buat tes interview. Nah tes interview ini yang buat saya kaget, bingung, dan gimana ya, karena tes interview ini sendiri itu soalnya itu kan paling setahu saya paling perkenalan ini, terus kita visi misinya masuk perusahaan gimana setahu saya gitu. Ternyata mengoreksi hasil dari psikotes sebelumnya, tes sebelumnya. Nah itu disitu saya juga agak panik juga sih, cuma saya masih ingat, untungnya belum lama-lama juga itu. Nah ditanyakan, kamu mau digaji berapa, terus ini tujuan kamu menggambar gimana. Dan gambar psikotes itu saya menggambar, disuruh gambar pohon, gambar rumah. Perlu diingat kalau bukan rumah, orang melakukan aktivitas. Nah saya di situ kan bingung kan, kalau gambar pohon ya cuman ya begitulah. Ternyata enggak, kata saya juga kasih jangan lah bahasanya itu, kalau gambar pohon nggak usah bagus, jangan banyak guratan, sekali guratan entah mau jadinya apa nggak masalah, yang penting satu lengkap, ada batang pohon, ada tangkainya, ada daun, ada buah, ada akar, dan ada tanah gitu loh. Udah itu aja, mau bagus mau nggak itu nggak peduli, yang penting lengkap. Manusia aktivitas juga sama, misalkan kuku ini misalkan ada kuku, ada ini sendi-sendinya, ini gambar, ada mata 2, ada alis, ada hidung 2, mulut, telinga, lengkap aja. Yang walaupun nggak bagus itu nggak masalah, yang penting melakukan aktivitas. Masalah jadi gini guys, tadi kan saya menjelasin untuk menggambar suatu pohon dan orang melakukan aktivitas. Jadi pihak yang panitia atau yang menguji kita itu tuh nggak peduli bahwasannya gambaran kita tuh bagus atau enggak, mereka nggak peduli. Yang penting satu, jangan sampai ada 2 kali guratan, yaitu habis gambar seret itu mau kurang belok atau itu nggak usah dipikirin, nggak perlu bagus-bagus, yang penting sekali jalan aja. Jadi jangan berkali-kali, itu nanti ada poin tersendiri bagi mereka, katanya informasi seperti itu. Nah suruh gambarnya itu kalau manusia ada mata, ada alis, ada hidung, ada mulut, ada telinga, tangannya juga ada kuku, ada sendi, jangan hanya lingkaran doang, itu bukan itu. Nah kaki juga sama, ada lutut, jadi normal manusia, jadi nggak usah bagus-bagus. Nah setelah selesai itu saya sempat ditanyakan, kamu mau minta gaji berapa di perusahaan bila mana diterima. Waktu itu saya UMK berapa ya, sekitar 1.200.000 apa 1.400.000 itu UMK Jakarta loh, itu Jakarta. Itu saya tahu UMK-nya berapa karena dikasih tahu sama om saya waktu itu. Terus saya bingung tipsnya, kata om saya, dia kan udah bekerja juga sih di sana sebelum saya mau masuk. Dia ngomong UMK ataupun gajian berapa yang mau diminta. Itu saya cuma menjawab sesuai standar perusahaan ataupun sesuai UMK daerah tersebut, upah minimum regional. Nah itu saya tahu. Sekarang kan UMK, mohon maaf, sekarang kan UMK, kalau dulu kan UMR, upah minimum regional, sekarang upah minimum kota atau kabupaten itu.
Nah itu saya menjawab itu aja, saya nggak minta patok gaji sekian. Saya sadar diri juga, saya lulusan hanya standar SMA, mau minta gaji berapa, kecuali saya S1 S2 itu saya bisa minta gaji gitu loh. Nah setelah selesai saya interview itu kurang lebih durasinya tuh hampir 40 menit, nggak sampai sejam, nggak lama-lama juga, orang banyak juga sih yang mau di interview. Itu saya pulang dong, itu nunggu informasi berikutnya, seleksi berikutnya. Itu yang pertama kan administrasi secara berkas, kedua tes fisik, ketiga psikotes, yang keempat interview dong, yang tadi baru saya katakan interview. Itu saya sempat nunggu lama nih, kurang lebih hampir 3 minggu, sekitar 16 hari atau 17 hari itu, hampir 3 minggu lah, katakan 3 minggu saya nunggu informasi. Saya dapat SMS lagi atas nama saya, dinyatakan lulus mengikuti seleksi berikutnya, yaitu MCU atau medical check up. Alhamdulillah dong saya di itu. Nah di sini saya sempat sempat deg-deg dalam perasaan saya. Kenapa? Karena saya merokok waktu itu. Saya merokok sih enggak, masih pasif, cuman saya sadar diri saya merokok. Aduh, nanti kalau di ronsen gimana nih, kelihatan flek-fleknya, karena teman-teman saya juga pada bingung. Nah di sini saya punya akal-akalannya, trik lah, atau gimana waktu zaman saya, nggak tahu zaman sekarang itu gimana akal-akalannya atau triknya gimana. Jadi waktu saya dapat informasi, saya berangkat dari rumah itu disuruh ke yayasan tersebut, terus dialihkan ke SMK yang dirujuk buat menyeleksi MCU. Nah MCU ini bukan di klinik ataupun rumah sakit, bukan. Jadi pihak perusahaan tersebut membayar atau menyewa pihak medis untuk mengetes calon tenaga kerja. Nah tempatnya itu di SMK Adiwarna Kota Tegal. Itu juga gede tuh SMK-nya tuh, di aulanya tuh gede banget tuh. Nah di situ ada meliputi tes MCU, kurang lebihnya waktu saya tuh ada tes buta warna, yang bintik-bintik warna terus membentuk angka berapa, huruf apa, terus tes mata rabun atau enggak, terus suruh menghitung, terus tes darah, terus tes telinga juga dicek gitu loh, mata pupilnya dicek juga, terus lututnya diketok-ketok juga, itu sampai saya mau nendang-nendang. Terus tes ronsen atau dadanya suruh nempel di itu, saya juga kurang paham. Nah itu sebelum kualifikasi tes tersebut, saya tuh sama teman-teman calon tenaga kerja itu berembuk nih, gimana nih mau tes nih, lu ngerokok nggak? Gue juga ngerokok nih. Duh gimana nih, takutnya kita udah sejauh ini nggak lolos. Nah itu dalam benak teman-teman gitu tuh sempet panik juga. Terus ada yang nyeletuk, udah gini aja biar gelap, biar nggak kelihatan, beli kecap. Nah di situ yang gue heran, gue percaya dan gue makan juga, gue beli juga, tapi alhamdulillah gue lulus. Nah habis itu saya saya beli 3 kecap lah, 3 saset refill itu, yang zamannya dulu saya nggak bisa nyebutin mereknya ya, pokoknya 3 saset kecap lah. Itu saya beli 3 saset, saya telan mentah-mentah setengah jam apa berapa menit sebelum tes MCU. Pikiran saya biar di ronsen tuh nggak tembus gitu, dan alhamdulillah saya lulus. Alhamdulillah setelah lulus ini saya pulang, saya nunggu lagi informasi untuk tes berikutnya, yaitu tes interview lagi di perusahaan tersebut, langsung berangkat ke Jakarta. Nah di sana juga habis tes itu, interview tersebut, kita ada namanya tes tertulis, hanya buat formalitas sih. Kalau sudah selesai tes medical check up itu bisa dikatakan 90% udah lulus. Nah saya nunggu hampir 1 bulan lebih berapa hari. Jadi saya berangkat ke Jakarta. Saya langsung ke perusahaannya pagi-pagi, subuh. Sampai di sana subuh, ada berapa orang ya, sekitar hampir 15 orang. Itu
itu saya suruh masuk ke ruangan, dinunggu waktunya jam kerja sekitar jam 9, setengah 10 itu saya masuk, saya diinterview lagi. Jadi hasil interview kemarin waktu di Kota Tegal itu di cross check ulang langsung sama pihak HRD perusahaan untuk meyakinkan bahwa saya sesuai enggak gitu, karena ini udah lulus MCU, bisa dikatakan tuh sudah 90% lulus lah. Nah, saya di interview ditanyakan, kamu kerja di sini apa yang mau kamu cari gitu. Saya ngomong, saya kerja di sini, ini zaman saya dulu ya, nggak tahu zaman sekarang itu jawabannya pasti beda-beda, udah lebih kreatif lagi. Itu saya bekerja di sini yang pertama itu setidaknya meringankan beban orang tua untuk menghidupi anak-anaknya. Saya merasa selalu ngerepotin, membantu enggak Pak, cuma saya mengurangi beban orang tua. Terus yang kedua juga saya yang terutama ada kebanggaan tersendiri, saya masuk ke perusahaan Astra. Itu buat saya, dan saya bisa buat nabung untuk masa depan yang lebih baik lagi. Itu saya jawaban waktu itu. Nah, setelah selesai saya keluar, saya suruh pulang lagi ke Jawa saya. Nah, setelah saya pulang ke Jawa, ini saya nunggu nggak lama, sekitar 1 mingguan, 10 hari kayaknya. Itu saya dinyatakan suruh berangkat, lolos, dan diterima perusahaan tersebut, PT Astra Danshu Motor atau PT ADM. Itu saya berangkat, tanda tangan kontrak pertama itu 1 tahun. Nah, jadi prosesnya pertama kurang lebih seperti itu ya guys. Prosesnya pertama kita administrasi secara berkas, kedua tes fisik yaitu olahraga jasmani, ketiga itu psikotes, keempatnya itu interview, kelimanya itu MCU medical check up, yang keenamnya itu interview ulang lagi dari hasil interview sebelumnya, terakhir itu teken kontrak. Nah, setelah saya berangkat teken kontrak, saya dikasih uang. Saya masih ingat banget karena perusahaan itu sangat mengerti keadaan saya, karena saya itu nggak punya uang. Perusahaan tersebut mengasihkan saya itu suatu ID card, tapi ID card masih OJT atau on job training atau masa uji coba. Terus saya juga dikasih seragam 3 pasang dan dikasih uang saku 500.000 itu untuk hidup selama sebulan di Jakarta, karena saya juga anak rantau juga. Jadi perusahaan itu sangat mengerti banget keadaan kayak seperti saya waktu dulu itu. Nah, itu nggak cuma saya aja. Jadi uang 500.000 ini nanti dipotong gajian bulan berikutnya, jadi dipotong. Nah, sekian kurang lebihnya dari saya, pengalaman saya waktu proses masuk perusahaan tersebut. Bila mana ada yang salah ucap, salah kata, ada yang kurang pas, ada yang pernah pengalaman seperti saya dan tahunnya juga sama, mungkin dari teman-teman tahun 2010 saya masuk, itu bisa komen ataupun kasih saran kepada saya. Cukup sekian dan terima kasih dari saya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat